Pancasila, dasar filsafat negara Indonesia. Pancasila telah mengalami perkembangan yang sangat dinamis bersama dengan sejarah berdirinya negara Indonesia ini. Namun, jarang dari kita mengenal sejarah perjalanan Pancasila yang mana telah mengalami berbagai peristiwa yang sangat mengagumkan. Bersama saya, Dewi Nursela Andriani, kita akan menelusuri sejarah perjalanan Pancasila dari masa ke masa. Pancasila pertama kali muncul dalam pidato Insinyur Soekarno di tanggal 1 Juni 1945 dengan dasar pemikiran bahwa Pancasila akan menjadi dasar negara dan pandangan hidup yang menjadi fondasi Indonesia merdeka kala itu. Nilai-nilai ini kemudian termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berfungsi sebagai ideologi pemersatu bangsa yang majemuk. Sejak awal penerapan Pancasila cukup dinamis, dimulai dari era RIS tahun 1949 hingga 1950, di mana Pancasila dipertahankan sebagai komitmen pemersatu di tengah sistem federal. Kemudian di era demokrasi terpimpin tahun 1959 hingga 1966, Pancasila dikuatkan kembali melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang mengembalikan Undang-Undang Dasar Negara 1945. Namun muncul juga penyimpangan seperti konsep Nasakom. Berlanjut pada era masa Orde Baru tahun 1966 hingga 1998. Pancasila diangkat sebagai ideologi tunggal melalui P4. Tujuannya adalah untuk menjaga stabilitas dan mencegah komunisme, namun dalam praktiknya sering digunakan untuk membungkam pendapat. Kemudian terjadi titik balik yang krusial pada Pancasila. Titik balik ini terjadi tahun 1998 melalui Gerakan Reformasi 1998. Gerakan ini dipicu oleh krisis ekonomi, tragedi Trisakti, dan demonstrasi mahasiswa. Gerakan ini menuntut perubahan politik, ekonomi, dan sosial yang berujung pada berakhirnya Orde Baru dan lahirnya era demokrasi saat ini. Meskipun terjadi begitu banyak penyimpangan dan pergolakan dalam perjalanannya menuju Pancasila yang saat ini, Pancasila tetap bertahan menjadi dasar ideologi negara dan kembali menjadi pedoman perjalanan negara ini, seperti melalui peristiwa tuntutan reformasi dan anti korupsi yang membawa semangat Pancasila sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari sejarah ini kita belajar bahwa persatuan dan keberanian rakyat dapat mengubah sejarah. Nilai musyawarah dan keadilan sosial tetap relevan di era digital yang penuh polarisasi.